Bab 19. Gadis di pintu kelas. Maya, untuk keluarga Laksono, saya tidak berpikir mereka akan melakukan sesuatu yang tidak benar-benar menguntungkan mereka. Betty tampaknya menganalisis situasi dengan pengalaman. Maya terdiam beberapa saat sebelum menganggukkan kepalanya. Oke, aku harus berutang padanya sekali lagi. Namun, Betty menggelengkan kepalanya. Maya, kamu salah. Kali ini Anda tidak akan berutang padanya, dia akan berutang kepada Anda. Saya dapat menjamin bahwa pikiran Danu berbeda dari Anda. Dia akan senang melakukannya. Bagaimana dengan ini? Besok adalah hari ulang tahun Mila, dan kami akan menggunakan alasan ini untuk pergi ke Surabaya. Setelah pesta ulang tahun Mila, aku akan pergi bersamamu menemui Danu dan mengungkapkan rencana kita. Betty akrab dengan Mila ketika dia masih SMA. Mila terkenal cantik di sekolah di Jakarta, namun, beberapa tahun sebelumnya, sesuatu telah terjadi pada ibunya dan karena itu pergi ke Surabaya. Namun, Betty masih berteman sangat dekat dengan Mila. Kamandanu akhirnya datang ke kelas setelah sekian lama, dan sekarang, dia sudah belajar sendiri dengan hampir semua isi buku di universitas ini. Dia hanya datang hari ini karena Anto mengundangnya untuk makan, terutama karena Anto mendapat beberapa voucher gratis untuk M. Akan di kantin, karena ada makanan gratis, dia ingin Danu datang juga. Jika Kamandanu hanya memiliki satu teman di universitas, itu adalah Anto. Biasanya, ketika Kamandanu pergi ke kelas, Anto akan duduk di sebelahnya karena dia bergaul dengan baik dengan Kamandanu. Sudah seperti ini sejak Kamandanu pergi ke universitas, dan tidak berubah hanya karena Kamandanu diusir dari keluarga Arya. Pada saat ini, sebuah suara lembut di pintu kelas memotongnya. Danu, keluarlah, aku sudah datang mencarimu beberapa kali, tetapi aku tidak dapat menemukanmu. Hampir semua orang melihat ke arah pintu. Dan semua mata siswa laki-laki itu langsung menatap lurus. Seorang gadis cantik-cantik berdiri di ambang pintu. Gadis di pintu ini seperti bunga yang muncul dari air. Tidak ada tanda-tanda riasan, dan alis yang indah dan senyum tipis serta wajahnya yang cantik. Anda bahkan tidak perlu melihat tubuhnya yang montok untuk mengetahui bahwa dia adalah kecantikan yang langka, jika gadis ini adalah mahasiswa universitas. Maka gadis tercantik di universitas bukanlah Cheryl, tetapi gadis di depan mata mereka. Mila, apakah ada sesuatu? Apakah kamu punya waktu? Bagaimana kalau kita bicara di luar? Mila tersenyum dan berkata, ayo pergi. Tepat ketika Kamandanu mengatakan itu kepada Mila. Dia melihat guru bahasa Inggris Bu Marta masuk dengan beberapa buku pelajaran. Wajahnya penuh dengan jijik ketika dia melihat Kamandanu meninggalkan kelas. Tetapi ketika dia melihat Mila, wajahnya memiliki sedikit kejutan yang berubah menjadi kasihan. Tentu saja, Kamandanu juga melihat Marta, tetapi dia tidak peduli dengan nilainya sehingga dia tidak peduli dengan apa yang dilakukan wanita ini. Tidak masalah bahkan jika dia mengecewakannya. Bab 20. Undangan. Danu, aku ingin meminta bantuanmu. Nada suara Mila terdengar seperti dia malu. Kamandanu berpikir dalam hati. Aku tahu ini akan terjadi. Namun, kesannya tentang Mila tidak buruk. Dari pertama kali ketika dia melihatnya putus asa untuk menyelamatkan ibunya. Dia tahu wanita ini adalah seseorang yang layak untuk dibantu. Selain itu, meskipun dia pergi ke kantor polisi karena terakhir kali, dia hanya bertindak karena niat baik. Beritahu saya, jika saya dapat membantu Anda dan jika itu tidak memakan waktu lama, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Merupakan kehormatan bagi saya untuk membantu seorang wanita cantik. Kamandanu tersenyum. Danu, aku sudah tahu tentang kamu. Mila berhenti dan dengan halus melihat ekspresi Kamandanu. Melihat wajahnya normal, dia menghela nafas lega dan melanjutkan. Saya punya sepupu yang juga di universitas. Namanya Cheryl. Aku pernah mendengar tentangmu darinya. Apakah Anda memiliki beberapa kesalahpahaman dengannya? Kepribadiannya agak arogan. Tapi dia bukan orang jahat. Sudahlah, jangan bahas dia.
Aku juga tidak begitu memahaminya. Mila tergagap untuk waktu yang lama tetapi masih tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Faktanya, Cheryl memberitahu Mila beberapa kejelekan, termasuk soal impotensi Kamandanu. Tetapi Mila sama sekali tidak menganggap serius kata-katanya. Dia sangat jelas orang macam apa Cheryl itu. Alasan dia berbicara tentang Cheryl adalah karena dia tidak ingin Kamandanu menyerah pada Dirin. Dia masih ingin mengatakan bahwa dia mengenal seseorang yang sangat kuat yang bahkan dapat menyembuhkan seseorang dalam keadaan koma. Jika dia bisa menemukan orang ini, maka mungkin masalahnya akan sembuh juga. Namun, dia tidak bisa mengatakan ini. Lagi pula, meskipun dia agak akrab dengan Kamandanu, itu tidak sampai pada tingkat di mana mereka bisa mengatakan apa-apa. Mereka hanya teman biasa. Plus, betapa canggungnya seorang gadis mengucapkan kata-kata itu. Kamandanu mengerti maksud Mila, karena dia adalah sepupu Cheryl. Itu berarti dia sudah tahu tentang dia. Itu normal baginya untuk tidak dapat mengungkapkan kata-kata itu. Dia melambaikan tangannya untuk menghentikan Mila melanjutkan. Sebenarnya, aku hidup cukup bahagia, dan tidak ada yang menggangguku. Jangan khawatir tentang itu. Namun, terima kasih atas perhatian Anda. Oke, sekarang mari kita bicara tentang apa yang bisa saya bantu. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Dan karena alasan keluarga, aku belum pernah merayakan ulang tahun selama bertahun-tahun. Saya ingin mengundang Anda untuk datang ke pesta ulang tahun saya besok malam. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia untuk datang. Apa yang sebenarnya ingin dia katakan adalah bahwa dia membutuhkan pasangan pria untuk berdansa. Tetapi dia belum menemukan orang yang cocok. Meminta Kamandanu ini untuk membantunya sangat cocok untuk ini. Kamandanu menjadi linglung. Dan beberapa kehangatan muncul di hatinya. Mila tahu bahwa dia adalah putra yang ditinggalkan dari keluarga Arya. Namun dia masih mengundangnya. Ini menunjukkan bahwa di dalam hatinya, dia memiliki pemikiran yang sama dengan Anto, memperlakukannya sebagai teman sejati tanpa motif eksternal. Tentu saja aku akan bersedia. Terima kasih telah mengundangku ke pesta ulang tahunmu. Saya pasti akan datang. Kamandanu setuju dengan gembira. Mila memberi undangan kepada Kamandanu dan berkata, "Aku tidak akan punya waktu untuk menelponmu malam itu. Tapi alamatnya ada di atas. Aku harus pergi ke bandara untuk menjemput teman-temanku. Jadi sampai jumpa besok malam." Melihat Mercedes Mila menghilang, dia berpikir bahwa jika dia ingin pergi ke pesta ulang tahunnya, dia membutuhkan hadiah untuknya. Dia tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Meskipun dia memiliki sejumlah uang untuknya, Kamandanu bukanlah orang bodoh. Dia perlu menyimpan uang untuk berkultivasi. Akhirnya, Kamandanu membeli batu akik yang sangat biasa dari pasar dan membuatnya menjadi jimat gelang ajaib, meskipun itu adalah gelang. Hanya ada 6 manik-manik seukuran kacang polong di atasnya. Mereka dipahat menjadi bentuk melingkar. Oleh Kamandanu dibuat menjadi jimat pertahanan ajaib. Kamandanu membuatnya tanpa ada password yang terlampir dalam artefak ini. Artinya secara otomatis akan aktif jika Mila dalam bahaya. Di Bandara Surabaya, Mila melihat Betty. Tetapi ada seorang gadis cantik di samping Betty yang bahkan memberikan semacam perasaan spiritual. Mila bertanya-tanya siapa gadis ini. Jika bukan karena kekhawatiran samar di wajahnya, dia akan menganggapnya sebagai dewi dari alam lain. Mila bukan satu-satunya orang yang tertarik dengan kecantikan Maya dan ketika Mila berjalan mendekat, banyak orang menatap kedua wanita itu dan berpikir, kedua wanita ini sangat mempesona. Sebagai perbandingan, Betty yang biasanya dianggap cantik hanya bisa dianggap normal. Mila, oh selamat ulang tahun. Aku bepergian khusus untuk merayakannya bersamamu. Betty melihat Mila yang berjalan ke sini dari kejauhan dan mulai berbicara dengan bersemangat. "Bet, aku sangat senang kamu bisa datang ke Surabaya." Dan ini, Mila segera meraih tangan Betty dan menyembur penuh semangat. "Mil, halo. Saya Maya sepupu Betty. Saya mendengar tentang Anda, dan saya mengucapkan selamat ulang tahun." Maya tersenyum dan berkata, "Terima kasih. Jadi kamu Maya, kamu benar-benar cantik." Bab 21. Oh tidak,
Mila tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Kamandanu juga akan datang malam ini. Apa yang akan terjadi jika mereka bertemu satu sama lain? Saudari Mila, saya mendengar dari Betty bahwa ibumu tidak begitu sehat. Apakah dia lebih baik sekarang? Tentu saja, Maya tahu bahwa Mila sedikit terganggu, jadi dia mengambil inisiatif untuk bertanya terlebih dahulu. Mendengar Maya bertanya, dia tersenyum bahagia. Ibuku baik-baik saja, saya bertemu seorang master murni secara kebetulan. Mila paling mengagumi penjual jimat sekarang, ketika Maya bertanya. Dia membuatnya terdengar seperti tuan yang menjualnya jimat itu tak terbantahkan dan tak tertandingi di seluruh alam semesta. Dia bahkan menceritakan detail spesifik dari membeli dan menggunakan jimat. Maya dan Betty menganga kaget setelah mendengar ini. Mereka semua menatap Mila dengan kaku. Sangat jarang melihat seseorang seperti Mila begitu percaya tahayul. Terutama setelah menerima pendidikan setinggi itu, bagi mereka, orang yang menjual jimat pasti memiliki mulut yang fasih. Aku tahu kalian tidak percaya padaku. Dan aku tidak akan memaksamu. Saya memiliki pesona bola api. Jika saya tidak terlalu menghargainya, saya akan menggunakannya dan menunjukkannya kepada kalian. Namun, jika saya melakukannya, saya tidak akan dapat membeli yang lain bahkan dengan semua uang di dunia karena saya tidak dapat menemukan tuan itu lagi, kata Mila tanpa daya. Oke, kami percaya padamu. Di bawah genggaman besar, Betty hanya bisa menyerah. Kamandanu membuat gelang itu dan langsung memasukkannya ke dalam sakunya karena dia tidak dapat menemukan kemasan yang tepat untuk membuatnya terlihat lebih baik. Dia mulai memulihkan tenaga dalamnya. Segera saat dia menghabiskan cukup banyak usaha untuk membuat gelang ini. Sejak datang ke dunia ini adalah pertama kalinya Kamandanu naik taksi. Dia tidak ingin lari ke tempat ulang tahun, dan dia juga tidak tahu jalan. Taksi Kamandanu berhenti di luar. Penjaga di pintu melihat Kamandanu mengambil taksi dan terkejut karena dia tidak terlihat seperti orang kaya. Kamandanu mengeluarkan undangan dan menyerahkannya ke Pat. Penjaga karena dia tidak peduli. Dengan penampilan ini, itu normal bagi penjaga untuk terus mengawasinya. Penjaga melihat melalui undangan beberapa kali, dan setelah mengkonfirmasi, dia mengembalikannya ke Kamandanu dengan terkejut. Maaf, silakan masuk. Tiba-tiba seorang gadis keluar dari mobil. Itu adalah Cheryl yang mengenakan atasan merah dan celana jeans ketat. Fitur femininnya tergambar dengan jelas dan aura arogansi dan glamor terlihat jelas. Kamu Danu, berhenti, apa yang kamu lakukan di sini? Cheryl ditolak tanpa alasan terakhir kali dan kehilangan beberapa ratus ribu untuk Kamandanu yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Kamandanu menatap Cheryl dengan kebingungan yang pura-pura. Saya datang ke sini karena saya diundang. Apakah tempat ini milikmu? Apakah saya perlu melapor kepada Anda sebelum saya datang? Cheryl, lama tidak bertemu. Ada apa? Sepertinya kamu tidak bahagia. Seorang pemuda tersenyum dan menyapanya dari kejauhan. Cheryl melihat anak laki-laki ini datang, dan wajahnya segera berubah menjadi senyuman. Kakak Bobby, kamu bahkan tidak datang menemuiku, namun kamu mengatakan lama tidak bertemu. Aku datang sekarang bukan? Kamandanu tidak memiliki urusan apapun di sini, jadi saat dia berbalik untuk pergi, pemuda ini menoleh dan mengulurkan tangannya berkata, "Saya Bobby. Anda?" Kamandanu melihat pemuda ini mengulurkan tangannya dengan wajah penuh ejekan dan segera tahu apa yang dia coba lakukan. Dia mengulurkan tangan kanannya perlahan dan dengan santai berkata, "Danu." Melihat Kamandanu dan Bobby berjabat tangan. Orang yang paling bahagia adalah Cheryl karena dia tahu Bobby memiliki kebiasaan yang aneh. Setiap kali dia bertemu seorang pria untuk pertama kalinya, dia akan menguji kekuatan mereka melalui jabat tangan. Suatu kali, teman sekelasnya berjabat tangan dengan Bobby dan berteriak kesakitan. Setelah itu, pria itu tidak memiliki wajah untuk mengejarnya lagi. Sekarang, Kamandanu dan Bobby berjabat tangan. Apa hasilnya? Cheryl bahkan tidak sabar untuk mendengar teriakan Kamandanu. Retakan, hanya beberapa suara yang terdengar. Bobby merasa dia menghancurkan tangan Kamandanu dan bahkan mendengar suara tulang patah.
Dia bahkan tidak tahu kapan Kamandanu melepaskan tangannya. "Ah, Saudara Bobby, mengapa kamu mematahkan tangannya?" Dia diundang oleh Saudari Mila. Di mana Danu?" Ketika Cheryl mengatakan ini, dia baru menyadari bahwa Kamandanu telah menghilang. "Dia pasti masuk. Aku akan pergi dan memeriksanya." Kupikir tangannya tidak begitu lemah. Sudah ada banyak orang. Mila membuat acara itu besar. Itu mungkin untuk merayakan kesembuhan ibunya juga saat bertemu dengan teman-teman yang sudah lama tidak bersamanya. "Danu, terima kasih sudah datang ke hari ulang tahunku. Ayo, duduk di sini." Mila melihat Kamandanu segera setelah dia masuk dan bergegas membawanya ke meja. "Tentu saja, aku bilang aku akan datang, bukan?" Kamandanu tersenyum. Mila kemudian menyadari bahwa Kamandanu menatap lurus ke belakang. Dia bergegas untuk berbalik. Itu adalah Maya dan Betty yang berjalan mendekat. Mila berpikir, bagaimana mereka bisa bertemu secepat ini? Dia belum memiliki kesempatan untuk menjelaskan semuanya dengan jelas kepada Kamandanu. Maya berjalan mendekat. Terlepas dari kecantikannya yang luar biasa, matanya memancarkan pandangan khawatir dan kehilangan yang tak terlukiskan dan ketika dia berjalan, seolah-olah seorang dewi sedang berjalan di atas awan. Dia bertanya-tanya mengapa mata yang membakar itu begitu akrab baginya. Mata itu dipenuhi dengan kekhawatiran dan kehilangan. Mungkinkah Ambarsari? Matanya terlihat terlalu mirip dengan tuannya Ambarsari. Kamandanu menghela nafas panjang dan kembali sadar. Dia tahu gadis ini bukan Ambarsari, tapi matanya menarik perhatiannya. Sementara itu, Maya memperhatikan Kamandanu sedang menatapnya, meskipun dia, seperti banyak bujangan lainnya, kehilangan dirinya dalam penampilannya. Dia berbeda dari orang lain. Dia dengan hati-hati memeriksanya tetapi kembali ke ketenangan aslinya. Dia tidak seperti orang lain. Mengalihkan pandangan mereka darinya dengan susah payah dan masih mengintipnya. "Maya, Betty, kalian datang. Izinkan saya memperkenalkan." Mila ingin memperkenalkan mereka satu sama lain, tetapi Betty berjalan ke arah Mila dan berbisik, "Jangan perkenalkan kami di sini karena Maya belum pernah bertemu Danu sebelumnya." Mila segera bereaksi. Jika Maya tidak mengenal Danu, maka itu benar-benar tidak cocok untuk memperkenalkan mereka di sini. "Saudari Mila, sesuatu terjadi. Bobby secara tidak sengaja meremukkan tangan Danu, dan kita tidak tahu di mana Danu berada." Cheryl bergegas masuk dan berkata dengan cemas. Tetapi ketika dia baru saja mengatakan paruh pertama kalimatnya, dia menyadari ada sesuatu yang salah karena beberapa orang menatapnya dengan heran. Tepat ketika dia tidak mengerti apa yang terjadi, dia melihat Danu. Bab 23. Kesan pertama Maya. "Tanganmu." Mila memandang Kamandanu yang tampak baik-baik saja dan menunjuk tangannya dengan kaget. Kamandanu melihat Cheryl dan mengerutkan kening. "Mila, aku akan beristirahat sebentar." Setelah mengucapkan beberapa kata ini, dia hanya berjalan ke samping dan beralih meja. "Danu." Maya menatap aneh pada Betty sambil berpikir siapa Danu ini. Betty tersenyum pahit saat dia menarik Maya ke samping dan berkata, "Dia sebenarnya adalah Danu yang bertunangan denganmu. Hanya saja dia terlihat sedikit berbeda dari sebelumnya. Tidak hanya penampilannya yang berubah, tetapi bahkan temperamennya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya, tapi aku sudah lama tidak melihatnya. Hanya saja aku tidak tahu mengapa Mila mengundangnya." "Dia adalah Danu." Maya tanpa sadar menatap Kamandanu lagi. Kata-kata dan tingkah laku Kamandanu tidak tampak sombong atau rendah hati, meskipun ia mengenakan pakaian sederhana. Tingkah lakunya sangat alami dan mengalir bebas. Dia tidak tampak canggung sama sekali dan tidak memiliki temperamen anak-anak kaya yang manja. Dia bahkan memiliki sedikit karisma jantan yang dia rasa kan dari kejauhan. Bagaimana mungkin orang seperti dia impoten? Maya mulai ragu, tapi kemudian dia menertawakan dirinya sendiri. Jika Danu benar-benar orang ini, maka dia bahkan tidak tahu apakah Danu akan menyetujui rencananya. Kamandanu melihat bahwa orang-orang di sini semua kaya. Masing-masing mengenakan pakaian glamor relatif. Dia berpakaian paling buruk.
Tapi dia tidak malu, sebaliknya. Dia sangat tenang ketika seseorang berada pada ketinggian yang berbeda dalam hidup. Pola pikir mereka benar-benar berbeda. Dan mereka tetap tidak terpengaruh oleh kekayaan dan kemewahan, bahkan jika Kamandanu memiliki pakaian glamor itu. Dia akan tetap menjalani hidupnya sesuai dengan gayanya, minatnya bukan pada hal-hal ini. Tetapi jika dia yakin bahwa dia akan menjadi orang kaya yang dikagumi semua orang. Lalu apa? Lagi pula hidup itu singkat. Hampir beberapa dekade, Anda tidak membawa apa-apa ketika Anda lahir, dan Anda tidak akan membawa apa-apa ketika Anda mati. Satu-satunya tujuannya dulu adalah mencapai alam dewa, meskipun kultivasi menjadi lambat, niatnya tidak berubah. Danu, Maya datang ke samping meja Danu dan memanggil. Nada suaranya yang sedikit gemetar menunjukkan perasaan yang campur aduk. Kamu bisa duduk. Kamandanu tersenyum tipis. Maya tiba-tiba memiliki perasaan keakraban lama, meskipun dia tahu ini adalah pertama kalinya dia melihat Danu. Terima kasih. Maya duduk dan tiba-tiba merasakan perasaan mudah atau semacam ketenangan. Kamandanu seperti danau yang tenang, membuatnya merasa aman di hati. Alismu terkatup rapat, dan matamu terlihat lelah. Apakah ada sesuatu yang mengganggu hatimu? Jika saya dapat membantu Anda, saya bersedia. Kamandanu jelas tahu bahwa seorang gadis seperti Maya tidak akan datang dan berbicara dengan seorang pria yang melanggar perjanjian pernikahan tanpa alasan. Sejak dia datang, dia pasti memiliki sesuatu dalam pikirannya. Jadi dia mungkin akan membicarakannya terlebih dahulu, dan meskipun percakapannya dengan Betty sangat pelan, Kamandanu masih mendengarnya. Dia hanya tidak bisa membayangkan bahwa tunangannya adalah seorang wanita cantik, hampir secantik Ambarsari. Dia tidak memiliki kesan negatif tentang Maya. Dia tidak merasakan apapun terhadapnya. Tapi ketika dia melihat mata bermasalah Maya, dia teringat Ambarsari. Maya menatap Kamandanu dengan heran. Dia tercengang pada wawasan Kamandanu yang cermat dan pemikirannya yang jernih. Maya memikirkannya untuk beberapa waktu, tetapi ternyata itu harus diartikulasikan. Dia hanya menghela nafas dan berpikir. Kalau saja Betty datang untuk mengatakannya, Kamandanu duduk di seberangnya dan tidak merasakan tekanan sedikitpun. Tetapi malah memberinya ketenangan dan kedamaian. Maya akhirnya mengambil keputusan dan berkata, "Itu karena pernikahanku." Namun, kali ini Kamandanu yang acuh tak acuh mengerutkan kening, dan akhirnya ada riak di hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia menyela kata-kata Maya. "Keluarga Atmaja Anda telah melanggar perjanjian pernikahan kami dan sekarang, saya bukan anggota keluarga Arya lagi." "Maaf." Maya tiba-tiba merasa tidak berdaya. Kamandanu tersenyum tipis. "Kamu tidak perlu minta maaf. Aku orang yang tidak berguna yang ditendang oleh keluarga Arya. Lagi pula aku bukan pasangan yang cocok untuk keluargamu." Maya tiba-tiba merasa tidak nyaman di hatinya, jika dia telah mendengar kata-kata ini sebelum bertemu Kamandanu. Maka dia akan berpura-pura sebaliknya, tetapi setelah melihat Kamandanu, dia merasa bahwa pandangannya yang menghina terhadap Kamandanu dan perasaan bawah sadarnya bahwa Kamandanu tidak cocok untuknya adalah hal yang menggelikan. Kamandanu saat ini tampaknya tidak memiliki apa-apa selain temperamennya yang polos dan percaya diri serta pandangannya yang terbuka. Perasaan ini membuat Maya gelisah. "Danu, saya maaf soal insiden tadi." Tiba-tiba Bobby datang menyela pembicaraan Maya dan Kamandanu. Bab 24. Hadiah lusuh. "Saudaraku, kamu benar-benar hebat. Gerakanmu bahkan menipuku. Teknik yang bagus ini nomorku. Kadang kita harus bicara." Bobby menepuk bahu Kamandanu dengan penuh semangat begitu dia datang dan memberinya kartu nama yang hanya berisi nomor teleponnya. Sebenarnya yang terjadi saat berjabat tangan Kamandanu menggunakan sedikit trik menggeser tulang, agar terdengar seperti suara patah tulang, karena tidak mau repot-repot dengan Bobby dan Cheryl. Setelah Bobby minta maaf, Kamandanu memiliki kesan yang cukup baik tentang Bobby ini. Dia juga tersenyum dan berkata, "Tentu, dengan senang hati. Saudari Mila, aku membawakan sesuatu untukmu, Cheryl, dan segera memberikan satu set produk kosmetik pada saat ini." Semua tamu mulai memberikan hadiah mereka,
Tetapi banyak orang sudah memberikan hadiah mereka di pintu. Mereka yang datang untuk memberinya hadiah adalah teman baik Mila. Bahkan Maya memberikan bros dada yang sangat indah. Kamandanu kemudian menyadari bahwa meskipun dia menganggap hadiahnya sebagai yang paling berharga, penampilannya dibandingkan dengan hadiah orang lain hampir tidak dapat diterima. Namun, pada saat ini, Mila harus menatap penuh harapan padanya. Kamandanu tersenyum pahit. Dia mengeluarkan gelang yang dia buat dari sakunya dan memberikannya kepada Mila saat dia berkata, "Aku membuatnya sendiri, saya tahu ini agak buruk, dan saya minta maaf, tetapi saya tidak punya uang untuk membeli sesuatu yang lebih mahal." Semua orang di sekitar mereka melihat hadiah Kamandanu dengan terkejut dan berpikir, bahkan jika kamu tidak punya uang, perhiasan acak akan tetap terlihat lebih baik daripada gelang aneh yang kamu buat sendiri. Manik-maniknya jelek. Tetapi Mila dengan senang hati menerima gelang dari Kamandanu saat dia memakainya dengan gembira di pergelangan tangannya. Terima kasih telah membuatkan hadiah untukku sendiri, saya sangat suka gelang ini." Dan ketika dia melihat kegembiraan Mila menerima hadiah itu, Maya tiba-tiba merasakan perasaan aneh yang tidak bisa dia jelaskan. Musik lembut dimainkan, suasana menjadi ramai, dan orang-orang menikmati perjamuan. Maya berkata, "Danu, aku tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan apa yang aku katakan sebelumnya. Bisakah kita melanjutkan percakapan ini?" Maya terdiam cukup lama sebelum berkata lagi, "Danu, aku tidak ingin mengatakannya di sini. Bisakah kita pergi ke tempat tinggalmu malam ini? Maaf, tapi aku benar-benar membutuhkan bantuanmu." "Apa?" Kamandanu mengira dia salah dengar. Seorang gadis seperti Maya akan mengambil inisiatif untuk meminta pergi ke rumahnya di malam hari. Tidak peduli apa itu, ini sepertinya tidak benar. "Apa yang begitu penting bagimu sehingga kita harus pergi ke tempat tinggalku agar kamu dapat mengatakannya? Tidak bisakah kamu mengatakannya di sini?" Kamandanu menatapnya dengan heran. "Baiklah, kamu bisa ikut denganku. Kami akan pergi sebentar lagi. Tapi tolong tunggu aku sebentar. Aku harus mengucapkan selamat tinggal pada Mila dulu." Petik 2. "Kau setuju?" Maya berdiri dengan kejutan yang menyenangkan. "Mila, aku pergi. Maya memiliki beberapa masalah yang ingin dia diskusikan dan akan ikut denganku." Kemudian Mila mengantar keduanya pergi. Kemudian Maya mengambil kopernya dan naik taksi bersama Kamandanu. "Tempat ini adalah tempat tinggalmu." Maya langsung merasa senang setelah melihat Kamandanu tinggal di sebuah rumah dengan halaman. Tempat ini tidak bersuara, dan lingkungannya sangat elegan. Dia benar-benar tahu bagaimana menemukan tempat dan menemukan tempat yang bagus untuk tinggal. "Danu, kamu akhirnya kembali. Biar ku beritahu, terakhir kali kau pergi, siapa dia?" Ketika Mita pertama kali melirik Maya, dia terkejut dengan kecantikannya. Dia selalu berpikir dia cantik, tetapi dibandingkan dengan Maya, dia seperti bebek jelek. "Pengangguran ini benar-benar bisa membawa pulang gadis cantik seperti itu. Kamu benar-benar tidak bisa menilai orang dari penampilan mereka." Maya juga melihat Mita. Dia berpikir, selera Danu tidak buruk. Tidak heran dia ragu-ragu apakah dia harus membawaku pulang. Itu karena dia sudah memiliki seorang gadis yang tinggal bersamanya. Kamandanu masuk lebih dulu. Maya hanya bisa mengikuti Kamandanu dan berjalan masuk. "Kamu bisa tidur di kamarku malam ini. Jika kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu katakan padaku, kamu dapat melakukannya sekarang." "Hah? Lalu di mana kamu akan tidur malam ini?" "Aku punya tempat tinggal lain," kata Kamandanu santai. "Anda memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada saya. Sekarang kami di sini, Anda dapat mengatakannya." "Karena aku ingin menikah denganmu." Maya tidak dapat menemukan cara yang tepat untuk mengatakannya, jadi dia langsung menjelaskan rencana Betty, yakni menikah pura-pura agar terhindar dari keluarga Laksono. Meskipun ragu-ragu sejenak dan ingin menolak, Kamandanu melihat mata tragis Maya dan sedikit tersentuh, meskipun wanita ini memiliki niat untuk menggunakannya. Dia tidak menyembunyikannya. Selain itu, Kamandanu bahkan tidak peduli jika dia digunakan dengan cara ini.
Alasan utama yang mendorong Kamandanu untuk membantunya adalah matanya yang sedih yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Saya dapat membayar uang, saya tidak akan membuat Anda membantu secara gratis. Melihat bahwa Danu ragu-ragu, Maya bergegas untuk menambahkan kata-kata. Baik, saya setuju. Maya memandang Danu terkejut dengan kegembiraan. Kartu ini berisi 50 juta, Anda dapat menggunakannya untuk saat ini. Kata sandinya adalah 575. Maya mengeluarkan kartu dan memberikannya kepada Kamandanu. Kamandanu mengambil kartu itu dan menertawakan dirinya sendiri ketika dia berkata, "Baiklah, karena kamu telah membayar sekarang, ini adalah kesepakatan bisnis di antara kita. Ketika Anda merasa kesepakatan sudah berakhir, Anda bisa meninggalkan saya, aku akan istirahat sekarang." Melihat sosok punggung Kamandanu yang sunyi, hati Maya tiba-tiba terjepit, seolah-olah dia melakukan sesuatu yang salah. Bagaimanapun, dia sudah memberikan kamarnya kepada Maya, jadi Kamandanu tidak punya tempat untuk pergi. Untungnya, dia selalu bersemedi di bawah pohon di sisi utara halaman. Kamandanu duduk di bawah pohon berkultivasi sepanjang malam. Dia merasa tenaga dalamnya semakin kuat dan tidak bisa menahan senyum tipis. Semua gangguan tadi malam telah hilang dan mulai hari ini dan seterusnya, dia memutuskan bahwa akan cukup baik untuk bersemedi di sini setiap malam. Sebelum Maya bahkan bisa mendiskusikan kapan mereka akan menikah, Kamandanu langsung pergi ke universitas. Ketika Kamandanu sudah berlari ke universitas, Maya dan Mita akhirnya bangun, setelah mereka menyapa saat mereka melihat satu sama lain. Keduanya menjadi sedikit malu bagi mereka. Kamandanu sedang tidur dengan yang lain tadi malam. Mungkin lebih aneh bagi Maya karena dia tahu bahwa Kamandanu impotensu dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa tidur dengan seseorang. Tetapi jelas, dia akan terlalu malu untuk mengajukan pertanyaan seperti itu. Setelah belajar selama setengah hari di perpustakaan, Kamandanu pergi ke asrama dan tidur sepanjang sore. Pada malam hari, dia diseret oleh Anto ke kantin untuk makan. Alasan utamanya adalah dia masih mendapat kupon gratis. "Danu, kamu benar-benar keren kemarin. Ngomong-ngomong, siapa wanita yang datang untukmu kemarin? Dia sangat cantik. Mungkinkah dia seorang bintang?" "Tidak, bahkan seorang bintang pun tidak secantik dia." Anto berkata dengan wajah penuh kegembiraan. Kamandanu tersenyum sambil menepuk bahu Anto dan berkata, "Aku sudah tidur sepanjang sore, dan aku sudah lapar, ayo makan." "Ayo pergi, aku sudah bisa mencium aroma makanan." Anto dengan cepat menarik Kamandanu ke kantin. Anto hanya memiliki kupon 100.000, tapi itu cukup untuk mereka berdua. Meskipun Kamandanu dekat dengan Anto, mereka hampir tidak memiliki kesempatan untuk makan bersama. Ketika Kamandanu dan Anto keluar dari kantin, dia melihat Bagas yang pergi ke toilet. Dia diserang oleh orang ini terakhir kali. Dan meskipun dia tidak menderita kerugian apapun, dia tetap sangat tidak puas di dalam. Sekarang dia melihat pria ini lagi. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Dia buru-buru menyuruh Anto ke asrama terlebih dahulu. Sebelum segera kembali keluar kantin dan menunggu, dia memperkirakan bahwa keluarga Bagas ini memiliki kekuatan sehingga ketika dia akan memberinya pelajaran, dia harus menutupi wajahnya. Kamandanu tidak menunggu lama sebelum melihat Bagas meninggalkan kantin berbicara di telepon. Bab 28. Mengikuti. Bagas masuk ke BMW-nya dan melaju ke tempat yang jauh. Tidak menyadari bahwa Kamandanu mengikutinya, segera mobil itu berhenti ketika seorang pria berusia 40 atau lebih tahun, yang membawa seorang wanita, bergegas ke BMW sementara Bagas bergegas keluar dari mobil dan pergi untuk membantunya. Yang membuat Kamandanu terkejut adalah dia mengenal wanita itu. Wanita yang digendong oleh dan pria lainnya adalah Martha, yakni dosen bahasa Inggris. Mengapa Martha menunggu Bagas di sini? Kamandanu tercengang, tapi dia tidak mengingatnya. Sepertinya Martha sedang mabuk atau semacamnya dan membutuhkan orang untuk memeluknya. Di bawah lampu jalan kuning redup, Bagas dengan cepat membawa Martha ke dalam BMW-nya, meskipun dia tidak tahu apa hubungan antara Martha dan Bagas. Di
Dibawa ke dalam mobil dalam keadaan mabuk seperti itu jelas tidak benar. Namun, Kamandanu tidak memiliki kesan yang baik tentang Martha dan tidak akan peduli dengan apa yang terjadi padanya. Hari ini, dia ada di sini untuk merawat Bagas. BMW memuntahkan gas buang dan melaju pergi sementara Kamandanu mengaktifkan langkah sayap anginnya mengikuti di belakang diam-diam. Untungnya, mereka berada di kota, dan batas kecepatannya tidak tinggi. Saat ini, langkah sayap angin Kamandanu mengalami peningkatan, sehingga dia bisa mengikuti mobil. Lebih dari 10 menit kemudian, BMW melaju ke distrik yang sepi. Namun, Kamandanu tidak bisa masuk dari pintu masuk utama, setelah memastikan tidak ada kamera di sekitarnya. Kamandanu meletik melompati tembok ke distrik kecil tempat tinggal dan mengawasi BMW dari kejauhan. Dia dengan cepat melihat mobil berhenti di luar sebuah gedung. Bagas dan pria lainnya buru-buru membawa Martha menaiki tangga. Tapi Kamandanu hanya bisa menonton dari bawah karena dia baru berada di tahap pertama pemurnian tubuh. Jika dia berada di tahap 3, dia bisa mengikuti mereka dengan halimun yakni seni ajian tembus pandang. Namun, jika dia mengikuti sekarang, dia akan terlihat, dan itu tidak cocok untuk memberi Bagas pelajaran di tangga, akan lebih baik di dalam. Kamandanu menunggu di sana selama beberapa waktu. Dan tak lama kemudian, sebuah lampu di sebuah ruangan di lantai 4 menyala. Kamandanu segera tahu kemana mereka pergi dan tidak ragu-ragu untuk memanjat melalui jendela dan segera dia memasuki ruang yang menyala melalui dapur. Tuan Muda Bagas, saya siap. Mendengar suara itu, Kamandanu tahu ini adalah pria lain yang berbicara. Mulailah ketika aku pergi pada wanita ini, ingatlah untuk memfilmkannya dengan jelas dan menangkap semua detailnya. Terutama saat dia mengerang. Saya ingin semuanya, saya tidak percaya bahwa dia tidak akan bekerja sama setelah semua itu. Setelah kata-kata Bagas, Kamandanu mendengar suara robekan, seperti pakaian yang robek. Jadi, keduanya ingin memperkosa Martha tanpa ampun dan juga ingin merekamnya. Dia bertanya-tanya apakah dia memiliki konflik dengan keduanya di masa lalu atau apakah dia memiliki beberapa bukti yang memberat. Tekaan terhadap mereka di tangannya untuk situasi seperti itu. Kamandanu awalnya mengira gerakan merobek dilakukan oleh Bagas. Tetapi ketika dia menendang pintu hingga terbuka, dia menemukan gerakan merobek-robek itu dilakukan oleh Martha sendiri. Wajah Martha kemerahan dan beruap. Dan jelas bahwa dia berada di bawah pengaruh beberapa obat. Dia sudah merobek setengah pakaian di depan dadanya yang menunjukkan 2 bola putih salju yang kencang dan montok. Dan bahkan Kamandanu sedikit terganggu setelah melihatnya. Kamu siapa? Saat Kamandanu menendang pintu hingga terbuka, Bagas dan juru kamera langsung ketakutan. Namun, ketika mereka melihat seorang pria lajang berjalan dengan wajah tertutup, mereka segera menghela nafas lega. Bagas sadar bahwa pria di belakangnya tahu seni bela diri dan cukup mahir dalam hal itu. Teman, apa yang ingin kamu lakukan, jika Anda hanya menginginkannya juga? Kami dapat membiarkan Anda bermain setelah kami selesai bersenang-senang. Ini adalah wanita berkualitas tinggi. Bagas waspada terhadap Kamandanu saat dia berbicara. Pada saat yang sama, dia mengenakan kembali pakaian yang akan dia lepas. Manusia sampah. Kamandanu baru saja mengucapkan 2 kata dan menendang Bagas yang tangannya masih di tombol. Ketika dia lemparkan oleh Kamandanu, menabrak dinding. Ketika dia jatuh, dia langsung pingsan. Juru kamera Parubaya melihat orang bertopeng ini menyerang dengan cekatan. Jadi dia segera membuang kameranya ke samping dan mengeluarkan pisau dari pinggangnya, menusuk ke arah Kamandanu. Gerakannya cukup gesit, namun, lawannya adalah Kamandanu. Setelah menghindar, Kamandanu menendang pria itu, serta melemparkan kamera di sampingnya ke langit-langit dan jatuh, hancur berkeping-keping. Sementara itu, pria Parubaya itu jatuh di atas Bagas. Tunggu dulu, teman. Apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah putra anggota DPR. Apakah kamu tidak takut? Pria Parubaya ini ditendang ke tanah, namun masih ingin mengancamnya. Kamandanu mencibir dan menendang kepala pria ini. Dia langsung pingsan. Seolah-olah diperintah, Kamandanu melihat ke ruangan itu. Di dinding
dinding tergantung foto Martha, dan satu lagi dia menggendong seorang gadis kecil. Dia berpikir bahwa ini adalah kamar Martha. Dan Bagas benar-benar jahat jika dia melakukan hal ini dengan Martha di kamarnya dan membuatnya menjadi video. Martha kemungkinan besar akan dipaksa untuk bunuh diri atau memenuhi semua kebutuhan Bagas. Dia bertanya-tanya apa yang diinginkan Bagas dari Martha. Itu tidak bisa hanya murni ingin tidur dengannya. Kamandanu tidak ingin repot dengan hal-hal ini dan membawa pria parubaya yang tidak sadarkan diri dan Bagas. Dia tidak ingin memberi mereka pelajaran. Di kamar. Tepat ketika Kamandanu berjalan ke pintu, erangan Martha terdengar, dan ada suara robekan pakaian lainnya. Martha yang hampir telanjang sepenuhnya berbaring di tempat tidur dengan 3 titik yang hampir terbuka dan celana dalam transparan berwarna pink membuat jantung Kamandanu berdegup kencang. Namun, Kamandanu segera tahu bahwa ada yang tidak beres. Obat yang diberikan ke Martha tampaknya terlalu kuat. Dia memperkirakan bahwa tanpa seks, tubuhnya mungkin akan sangat rusak atau bahkan melemah dan mengutuk betapa jahatnya Bagas. Kamandanu menatap tubuh Martha yang putih namun tampak kemerahan dan menghela nafas. Dia membuang kedua pria itu keluar dan berjalan di samping tempat tidur Martha karena dia ingin membantunya mengeluar. Ran kekuatan obat yang tersisa. Namun, saat Kamandanu berjalan di depan tempat tidur, dia dipeluk oleh Martha seperti orang yang tenggelam mencengkeram tunggul kayu. Tubuh lembut dan aromatik mendorong ke dalam pelukan Kamandanu. Dan Kamandanu tak terkendali merasa terangsang. Martha tampak menghela napas nyaman dan menggaruk punggung Kamandanu dengan jarinya. Dia terus mendorong tubuhnya ke Kamandanu. Hati Kamandanu membara dengan api. Tapi dia sudah berada di tahap pertama pemurnian tubuh, setelah godaan singkat. Dia langsung bereaksi dan menepuk kepala Martha, dengan menggunakan tenaga dalam. Aroma samar gas ditarik keluar dari tubuh Martha, saat Kamandanu terus menggunakan tenaga dalam untuk mengeluarkan efek obat di tubuh Martha. Martha perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah waktu yang lama, Kamandanu penuh keringat tetapi akhirnya berhasil mendorong keluar efek obat yang tersisa dari tubuhnya. Dia merasa lega dan menurunkan pakaian hitam untuk menyeka keringat dari kepalanya. Namun, Martha terbangun secara kebetulan pada saat yang tepat ini. Tiba-tiba, dia merasa hampir sepenuhnya telanjang dan membuka matanya dengan ngeri melihat Kamandanu yang menyeka keringatnya. Karena malu dan marah, dia pingsan sekali lagi.